kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan, Bumi adalah planet yang berada di tata surya galaksi Bima Sakti. Namun siapa yang menyangka ada sebuah tempat entah di galaksi mana yang pasti bukan Samsung Galaxy. Di sana ada beberapa sosok dewa asing yang disebut dengan Other God. Mereka adalah sosok absolut yang menciptakan dunia-dunia sebelum munculnya dinosaurus, bahkan sebelum adanya bumi tercinta kita. Motivasi mereka menciptakan semua ini hanyalah demi mencari kepuasan serta menikmati keabadian mereka. Selama proses tersebut, mereka menciptakan banyak sekali jiwa-jiwa. Tapi seiring berjalannya waktu, sosok absolut ini mulai bosan dengan keabadian mereka. Hingga pada suatu titik, kejenuhan tersebut menemukan solusinya, yakni dengan membuat ciptaan mereka saling berperang dan menghancurkan satu sama lain. Bagi Other God, mengamati perang antara ciptaan mereka merupakan sesuatu yang sangat menarik dan hiburan yang sangat memuaskan. Peperangan itu sangat mereka inginkan untuk mengusir rasa bosan jiwa para dewa ini. Tak terhitung jumlah makhluk yang telah bertarung lalu tewas dan terlahir kembali. Hingga puncaknya, sebuah insiden di luar nalar mereka terjadi, di mana salah satu sosok absolut tewas di tangan ciptaannya ketika dirinya sedang asik mengamati perang tak berujung itu. Ya, yang dimaksud di sini adalah Absolute Being. Kekembaran ini mengguncang kantor dewa-dewa sok bengis. Mereka semua sengaja berkumpul di sini untuk membahas salah satu dunia yang telah kehilangan penciptanya. Anehnya, meskipun rekannya telah tewas, tak ada satupun di antara mereka tuh yang sedih ataupun benci. Malahan yang ada, para Other God sangat bahagia dan berambisi, ingin merebutkan dunia yang tak memiliki pemilik, bumi. Dari keegoisan para dewa ini, mereka pun memberikan satu perintah pada pion terkuat mereka untuk mengumpulkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya demi menguasai bumi. Berapa jumlahnya bang? Ya nggak tahu, yang pasti ratusan juta bre. Dan masalahnya di sini, untuk berpindah dimensi menuju bumi itu sangat sulit karena semakin besar energi seorang individu, maka jalur dimensi akan terasa sempit. Ibarat gini ya, ada orang gemoy masuk terowongan sempit, otomatis kan agak susah bre. Tapi meskipun memakan waktu yang sangat lama, para pasukan dewa-dewa ini akhirnya mencapai sebuah dunia tanpa pemilik tersebut. Malangnya sesampai di bumi, mereka sudah dihadang oleh sesosok pria. Dia adalah Sang Darkness, sebuah kegelapan yang tak berujung, Sung Jinwoo. Di sisi yang lain, sebelum para penyusup ini melukai para penduduk sipil dengan kekuatannya, Hunter SJW menelan mereka ke dalam kegelapan. Di dalam domain atau dimensi yang dibuat Jinwoo ini, para pasukan dewa itu bingung, kok gelap ya? Mereka semua terus bertanya-tanya, ada di mana mereka sekarang? Gak berselang lama, segala pertanyaan dalam kepala mereka terjawab dengan sendirinya. Di mana para Shadow Squad milik Jinwoo muncul di sekitar para penyusup ini. Sosok Jinwoo Sang Darkness dan setiap pasukannya memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga tidak ada dari mereka yang berhasil selamat hidup-hidup. Kejutan tak berhenti sampai di situ saja. Setiap pasukan dewa yang gugur, mereka diambil alih dan dibangkitkan kembali oleh Sung Jinwoo untuk menjadi bagian dari pasukannya. Jadi semakin lama perang berlangsung, maka semakin meningkat pula kekuatan dari Sang Darkness SJW. Ya, pasukan dewa di sini sangat kurang diuntungkan. Perang yang awalnya dimulai dari bumi, kini akhirnya meluas ke dimensi luar. Setelah gagal mengalahkan Hunter SJW, para pasukan dewa yang tersisa jatuh ke dalam keputusasaan. Mengatasi kebuntuan ini, salah satu utusan dewa bernama Tiel. Beliau mempunyai sebuah ide, dan ide darinya disepakati oleh mayoritas rekan-rekannya. Tiel berpikir, entah itu dirinya ataupun Sung Jinwoo, keduanya sama-sama memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar. Jadi otomatis untuk ke bumi sangat sulit. Dengan pemikiran itulah Tiel memecah kekuatannya menjadi 5 bagian. Dan seperti yang Tiel rencanakan, kepingan terlemah dari dirinya berhasil memasuki dunia yang tak bertuan ini dengan selamat tanpa terdeteksi oleh Sang Darkness dalam perjalanan.
Tapi meski begitu, Hunter SJW sudah mengantisipasi hal ini. Oleh karena itu, untuk melindungi bumi tercinta, sebelum Tiel mengumpulkan semua kepingan dirinya, Jinwo pun mengutus Beru untuk membuka kekuatan Sung Suho yang masih disegel. Di saat Beru dalam perjalanan ini, Suho tak mengetahui kebenaran itu dan harus menjalani kehidupan menjadi anak yatim piatu. Walau didera sepi saat di rumah, namun kesedihan itu tak pernah dia tunjukkan saat di sekolah. Malahan dia pamer ke teman-teman kelasnya bahwa dirinya diterima di institusi seni Korea. Sontak saja temannya Suho yang kita sebut Johnny dan Jono, mereka tak bisa menerima hal ini. Johnny yang rambutnya hitam berkata, "Suho, jangan berbohong lu, orang kasar sepertimu tak mungkin lolos dari ujian masuk sekolah seni." Sedangkan Jono yang rambutnya oranye nangis terseduh-seduh karena dirinya tak lolos di ujian masuk di universitas impiannya. Sementara Suho di sini dia tertawa menikmati kegagalan Johnny dan Jono. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba Lee Eun-chul mendatanginya sambil berkata, "Kau lolos ujian masuk sekolah seni ya Suho? Selamat ya, aku tak pernah tahu tuh kalau petarung sepertimu memiliki talenta sehebat itu. Aku penasaran, sejak kapan kau bisa menggambar?" Menanggapi jamet merah ini, Suho membalas, "Oh, kau lagi, Kim Sung-chul?" Sontak saja, jamet merah yang tadinya pengen merosting, kini dia malah jadi panas sendiri. Dia berkata, "Namaku Lee Eun-chul, bukan Kim Sung-chul. Dan gara-gara kau ya, rencanaku menguasai sekolah jadi kacau." Suho membalas, "Hahaha, tapi berkat aku juga kan, kau bisa lulus dari sekolah ini." Di tengah ketegangan ini, para ciwi-ciwi mulai ngegibah. Mereka sangat heran kenapa Lee Eun masih seperti bocil, padahal mereka sebentar lagi mau lulus. Bahkan ciwi-ciwi ini merasa miris kepada Lee Eun, kenapa dirinya sangat jahat terus mengganggu Suho yang notabene anak yatim piatu. Tak terima dengan perkataan Suho, Lee Eun murka dan melepaskan bogemnya. Pada saat yang sama, Suho melompat dan menghantam wajah Lee Eun dengan lututnya. Suho berkata, "Ayolah, tak usah mencari masalah terus denganku. Tak bisakah kita hidup damai sampai lulus sekolah?" Akan tetapi di sini, Lee Eun justru tak terlihat kesakitan. Dengan mengepalkan tangan yang muncul aura biru, Lee Eun berkata, "Oi, apa ini? Pukulanmu tak terasa sama sekali loh Suho." Setelah mengatakan itu, Lee Eun melepaskan bogemnya. Menyadari bahwa serangan itu berbeda dari yang tadi, Suho refleks menghindari bogem lawannya. Dan gokilnya saudara, pukulan Lee Eun yang sangat kuat ini membuat loker di kelas berlubang. Tentunya saat melihat ini, Suho beserta para siswa yang lain tercengang. Mereka tak percaya pukulan manusia bisa seenggak ngotak itu. Bahkan saya juga tak percaya, bre. Ngomong-ngomong nih, Lee Eun di sini juga tak menyangka kalau pukulannya jadi se-overpower itu. Dan itulah awal mula kebangkitan Lee Eun menjadi Super Saiyan. 2 tahun kemudian, kini Suho sudah menjadi mahasiswa tahun kedua atau semester 4. Saat itu ketika dirinya berangkat menimba ilmu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti karena beliau melihat sebuah gate yang muncul di dekat kampusnya. Di sana seorang petugas menggunakan pengeras suara. Dia berkata, "Minasan, kelas di gedung utama dialihkan ke gedung sebelah. Jadi kalian para mahasiswa, dosen, dan bapak ibu sekalian, mohon menjauh dari tempat ini ya. Ayo, jangan nakal. Ayo, jangan di situ. Sana." Semuanya, mohon bersabar. Para hunter sedang masuk menghabisi monster di dalam gate tersebut. Lantas seorang dari asosiasi hunter bertanya pada petugas di sana, "Oi pak, sudah berapa lama semenjak hunter masuk ke dalam gate?" Petugas itu menjawab, "Mungkin sekitar 8 jam bapak. Saya yakin mereka akan segera keluar karena ini adalah gate rank D." Saat mendengar hal-hal yang bersinggungan dengan hunter dan gate itu, Suho hanya bisa termenung dan menghela nafas panjang. Dalam hati kecilnya dia merasa seperti seorang NPC yang tak memiliki kekuatan untuk berbuat apa-apa. Jadi gini bre, 3 tahun yang lalu kan, saat Jinwo menghadapi pion-pion dari Other God, beliau kan mengeluarkan kekuatannya. Nah, dari situlah kekuatan dari dimensi-dimensi lain tertarik untuk ke bumi. Dan impact dari kejadian itu, terciptalah sebuah gate di segala penjuru dunia. Mungkin perlu saya jelaskan lagi, gate itu adalah jalur menuju dungeon, di mana monster yang ada di dalam sana bisa keluar untuk menghabisi para manusia. Tapi di saat yang sama pula, manusia juga mengalami suatu perubahan, seolah-olah semesta merespon apa yang sedang terjadi, sehingga satu persatu para manusia yang terbangkitkan mulai bermunculan.
Manusia-manusia ini memiliki kemampuan untuk menggunakan mana sihir. Bisa dibilang sih mereka kini menjadi sosok pahlawan di tengah penduduk sipil. Seseorang yang sudah tidak asing dengan hal ini yaitu Wo Jinchul. Dia mengetahui betul betapa gawatnya situasi ini di masa lalu. Dan dengan berbekal pengetahuannya di masa lampau, Jinchul pun segera mengatasi situasi tersebut dengan menciptakan asosiasi Hunter. Beliau juga mulai mengumpulkan semua manusia yang terbangkitkan dan menciptakan pekerjaan yang sangat ideal untuk mereka, yakni menjadi seorang hunter, bukan pengangguran. Dengan kata lain, saat ini bumi memiliki sosok pahlawan yang disebut hunter. Sementara manusia yang tak memiliki kekuatan super harus bisa berdamai dan menunggu para hunter jika muncul gate ataupun monster. Hal itulah yang selalu dirisaukan Suho karena tanpa sepengetahuannya, kekuatan supernya sedang disegel bapaknya sendiri. Suho yang notabene hanya penduduk sipil, hari-harinya selalu diisi dengan kehidupan yang biasa-biasa aja, yaitu menjadi mahasiswa. Ketika MC baru kita di dalam kelas sembari menggambar semut, dia tiba-tiba teringat kejadian saat dirinya diajar habis-habisan oleh Leun Chul, yang dimana Leun sudah menjadi seorang awaken rank E. Dalam benaknya Suho yakin, tak peduli seberapa keras Suho berusaha, tak peduli sehebat apa dirinya dalam bertarung, dia yakin orang biasa seperti dirinya tak akan bisa mengalahkan seseorang yang telah terbangkitkan. Dalam kesunyian jiwanya, Suho sama sekali tak merasa iri kepada para hunter yang dapat bertarung di dalam gate. Karena ya, jika dunia tanpa mereka para hunter, maka orang-orang seperti Suho tak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun MC baru kita juga merasa cemas karena seolah-olah hidupnya terus bergantung pada orang lain tanpa bisa berbuat apa-apa jika muncul monster. Apalagi juga tak ada sosok orang tua yang bisa menenangkan ketakutannya itu. Suho terus bertanya-tanya, andaikan ayahnya masih ada di sini. Suho ingin mendengar saran darinya tentang bagaimana mengatasi diri dari keadaan yang tak berdaya tersebut. Lalu lamunannya itu terhenti saat ada seseorang yang memanggil namanya. Orang itu adalah Tuan Kacamata asisten dosen Lim Dok-yun. NPC tersebut kagum dengan betapa kreatifnya Suho menggambar seekor semut yang bisa berdiri layaknya manusia. Padahal saat Suho sadar, dia juga bingung kenapa menggambar makhluk seperti itu. Dan inilah Bre yang digambar Suho, yaitu Beru. Sebenarnya alam bawah sadar Suho masih mengingat Beru. Cuma beliau nggak sadar saja karena ingatannya masih disegel bapaknya.